Baik, pemirsa, beberapa waktu ke depan kita fokusnya akan membahas terkait dengan persiapan arus mudik Lebaran tahun 2023. Dan untuk mengetahui seperti apa kira-kira kesiapan dan juga mitigasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, kemudian skenario lalu lintas kendaraan di jalur mudik nanti, kita tanyakan langsung kepada Kakor Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, dan juga juru bicara Kementerian Perhubungan, Adhita Irawati, yang pagi hari ini juga sudah tersambung bersama kami melalui saluran Zoom. Selamat pagi Pak Firman, Mbak Adhita. Selamat pagi, Reno, Baik. Pak Firman, Kakor Lantas, selamat pagi. Pagi Mbak Adhita. Terima kasih Pak Firman dan juga Mbak Adhita sudah berkenan bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, untuk mudik Lebaran 2023, apakah pihak kepolisian juga masih akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas one way atau bahkan kontraflow Pak nantinya? Iya, terima kasih. Selamat pagi. Tentu saja skema-skema tadi itu menjadi alternatif pilihan. Sebetulnya ini Mbak Dita tadi harus ditanya duluan ini, karena data itu dari Indo juga yang kita pakai. Termasuk teman-teman dari Jasa Marga, nanti juga traffic counting-nya menjadi panduan kita untuk menentukan kapan kita akan kontraflow, kapan kita akan menerapkan one way. Termasuk CB-CB yang lain seperti ganjil genap di beberapa daerah tertentu juga bisa saja nanti diterapkan oleh satuan-satuan lantas wilayah untuk mengantisipasi padatnya arus lalu lintas menjelang mudik. Oke, rencananya sejauh ini Pak, rencana untuk kontraflow dan juga one way ini akan dilakukan di wilayah mana saja Pak Firman? Mungkin sudah ada titik-titik yang terpetakan? Ya, jadi berdasarkan evaluasi tahun lalu di Cikampek menuju arah Cipali, itu sekarang sudah ada perubahan layout jalan ya. Lajur yang tahun lalu hanya 3x2 di Cikampek, tahun ini sudah 4x2. Sementara Cipali itu masih 2x2. Artinya ada potensi bottleneck di sana yang nanti kita harus hitung. Kita akan upayakan masih di dalam perencanaan kita ini untuk memaksimalkan satu jalur Ambon, kami menyebutnya di ke arah timur itu sudah 4 lajur. Jadi nanti ketemu di Cipali juga 4 lajur. Jadi kontraflow kita tambah seperti tahun lalu itu juga berpotensi adanya bottleneck di Cikatama di kilometer 70. Jadi kita akan maksimalkan dulu jalur yang ada karena sudah ditambah oleh Jasa Marga jalurnya. Tapi ini hanya jaga-jaga. Kalau memang dibutuhkan dari traffic counting kita itu langsung kita menambah satu lajur, kita akan siapkan. Tapi ini juga menguntungkan memang tahun lalu Cipularang itu agak tertahan. Tahun ini moga-moga dengan adanya ditambah satu lajur dan kita tidak menggunakan terlalu banyak skema kontraflow di Cikampek di kilometer 47 sampai seterusnya itu Cipularang tidak tertahan seperti tahun kemarin. Jadi bisa tetap menuju arah Jakarta ke arah barat. Oke, berbicara soal bottleneck Pak Firman, apakah mungkin ada rekayasa dalam tanda kutip membuang arus kendaraan sebelum terjadi bottleneck itu supaya di jalan tol ketika tiba di bottleneck itu tidak terlalu padat kendaraannya Pak Firman? Ya, ini memang simultan. Bottleneck itu menjadi hambatan yang laten yang harus kita antisipasi sejak awal. Rest area itu bottleneck, kemudian sampai hambatan samping seperti di non-tol itu adanya pasar tumpah, mungkin ada kegiatan aktivitas masyarakat yang lain menjelang buka pada umumnya. Ini terus kita komunikasikan, jadi baik tol maupun non-tol harus sama-sama kita siapkan sedemikian rupa, dan kita berharap bottleneck tadi itu bisa kita hindari. Dan yang tidak kalah penting, bottleneck ini juga yang selalu menjadi atensi kita adalah justru pada exit tolnya itu sendiri. Kita mengirim kendaraan tanda kutip melalui lajur yang kita percepat, katakanlah one way seperti contoh yang saya sampaikan. Tapi apabila pintu exitnya tidak disiapkan sedemikian rupa, ini juga menjadi potensi. Sehingga seluruhnya harus kita siapkan. Apakah nanti ada pengalihan dari non tol ke tol, tol dibuang keluar, hambatan-hambatan samping yang kita sampaikan tadi, lintas sebidang kereta api umpamanya, ini semua harus kita pastikan untuk bisa menerima arus lalu lintas itu dengan mulus. Artinya penempatan traffic pun juga menentukan, tidak tiba-tiba di depan sana terus dihalangi, tapi kita mungkin agak sedikit bertahap gitu ya, gradasi dari lajur 4 ke 3 ke 2, kalau memang di depan itu hanya ada 2 lajur, sehingga kendaraan dari awal sudah bisa mengantisipasi dan kita buat masuknya lebih smooth begitu untuk ke
jalan yang akan menerima tumpahan arus ini. Mbak Dita, Jubir Kemenhub Republik Indonesia. Mbak Dita, berkaca pada pengalaman mudik 2022, kemudian di mudik 2023 ini, apa yang sebetulnya paling di highlight, paling disorot oleh pihak Kementerian Perhubungan untuk kemudian dilakukan upaya-upaya lanjutan, Mbak Dita? Ya, dari hasil survei seperti yang juga sudah kami sampaikan kepada masyarakat, terjadi lonjakan yang luar biasa ya tahun ini. Lebih dari 40% masyarakat ini akan melakukan mudik ya, prediksi kami, dibandingkan tahun lalu ya. Ada kenaikan lebih dari 40%. Jadi total dari prediksi kami itu ada 123 juta penduduk Indonesia yang akan melakukan mobilitas mudik. Ya, ini angka yang sebenarnya juga sudah menjadi satu prediksi kami, mengingat kondisinya berbeda ya dari tahun lalu. PPKM sudah dicabut, kemudian pembatasan juga ditiadakan. Udah gitu juga perekonomian relatif sudah membaik ya. Dan ini juga yang menjadi alasan utama masyarakat kemudian ingin melakukan mudik. Di samping tentunya juga adanya cuti bersama. Jadi memang agak berbeda dari tahun lalu. Dan tentunya penanganannya kita banyak belajar dari pengalaman tahun lalu, Mas Reno ya. Apalagi tahun ini lebih dari 75% itu masyarakat mudiknya akan menggunakan angkutan jalan. Menggunakan bis, kendaraan pribadi, motor ya. Jadi ini yang menjadi fokus perhatian kami. Maka dari sejak beberapa bulan lalu, Pak Menhub beserta jajaran bersama tentunya Pak Kakor Lantas dan jajaran juga sudah turun ke lapangan ya untuk memastikan semua prasarana dan sarana itu siap untuk menghadapi mudik yang luar biasa ini tahun ini. Oke, salah satu hal yang saya soroti juga berdasarkan mudik tahun 2022, Mbak Dita, adalah terkait dengan kemacetan panjang di jalan tol jelang Pelabuhan Merak. Mbak Dita, Kemenhub kira-kira sudah punya formula khusus tidak untuk menangani hal ini? Ya, dengan persiapan yang sudah jauh hari ditambah juga kolaborasi, kami berharap apa yang terjadi tahun lalu bisa kita atasi ya. Jadi memang Merak ini kita identifikasi permasalahannya adalah adanya kepadatan akibat antrian panjang yang akan memasuki pelabuhan. Dan ini cukup panjang, bahkan ada yang sampai menunggu berhari-hari. Ya, ini yang kemudian kita cari solusinya, salah satunya adalah dengan menambah jumlah pelabuhan. Yang dulu hanya terpusat di Merak menuju Sumatera, ini kita bagi ke Pelabuhan Ciwandan ya. Dan pembagian kendaraan atau moda yang akan melalui pun juga kita bagi. Jadi ada kebijakan untuk melalui Merak ini hanya boleh untuk kendaraan roda 4 dan juga untuk bis, sementara roda 2 dan kendaraan barang akan dialihkan ke Ciwandan. Dan ini sebenarnya juga sudah kami sosialisasikan sejak awal. Di samping itu juga adanya bottleneck yang waktu itu karena tidak ada kantong parkir atau buffer zone ya. Dan tahun ini bersama pihak kepolisian juga kami sudah melihat langsung potensi lokasi-lokasi yang bisa dijadikan buffer zone. Dan itu ada di kira-kira di kilometer 97 dan beberapa titik yang lain. Dan yang tidak kalah penting nih Mas Reno, masyarakat tidak lagi membeli tiket itu secara on the spot ya. Semuanya harus melakukan pembelian dengan online. Jadi sudah bisa mempersiapkan diri dari jauh hari dan pembelian online itu bisa dilakukan di hari H juga, tetapi kita himbau untuk bisa membelinya jauh-jauh hari. Toh sekarang juga sebenarnya pihak operator penyeberangan sudah membuka pembelian tiket secara online. Oke, sudah dibuka pembelian secara online. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak Dita, apakah tadi untuk pelabuhan asal ya, tadi Mbak Dita katakan ini dari Ciwandan khusus untuk motor dan juga kendaraan angkutan ini juga sudah masuk di sistem aplikasi, Mbak Dita? Ya, sudah masuk dan ini memang tidak tidak setiap hari. Dalam arti begini, ada periode tertentu di mana memang Ciwandan ini bisa digunakan ya. Diidentifikasi ini memang di tanggal-tanggal puncak. Jadi di dalam sistem ini sudah masuk dan sekali lagi ini memang ada tanggal-tanggal tertentu yang ini memang akan menjadi puncak. Mungkin kalau hari-hari ini masih tetap mengoperasikan Merak ya untuk segala jenis kendaraan. Nantinya di tanggal yang memang kita identifikasi sebagai tanggal puncak, disitulah sebenarnya pembelian tergantung dari kategori modanya ya. Roda 2 atau barang itu nantinya akan dialihkan ke Ciwandan. Kepastian untuk para masyarakat supaya paham begitu, oh Ciwandan akan mulai digunakan tanggal sekian sampai sekian, itu kapan Mbak Dita kepastiannya?
Ya, ini sebenarnya sudah ada pengumumannya. Ini bisa dilihat nantinya di aplikasi dari Verizi ya yang dimiliki oleh ASDP. Dan juga Mhm. tentunya nanti di media sosial akan disampaikan oleh pihak operator maupun juga oleh stakeholders yang terkait. Termasuk kami juga Hmm. tentu akan membantu mengkomunikasikannya. Jadi sebenarnya kami menghimbau nih masyarakat untuk dari sekarang proaktif untuk melakukan pengecekan ya terhadap media-media komunikasi yang dimiliki oleh operator. Karena kami Oke. lihat operator sebenarnya sudah sangat proaktif untuk menyampaikan informasi ini. Silahkan saja nanti bisa diikuti di media sosial maupun juga nanti di media massa. Dan dari operator pun akan memberikan informasi secara proaktif ya. Kami sudah meminta mereka untuk secara proaktif, ada push notifikasi, ada broadcast untuk Ya. menyampaikan hal tersebut langsung kepada pihak masyarakat. Oke, baik. Pak Firman, salah satu hal yang dievaluasi di arus mudik Lebaran tahun 2022 adalah kemacetan yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek sampai KM41. Ini saya catat juga tanggalnya 28 April 2022 disebabkan oleh pertemuan lalu lintas jalan tol layang dengan arus yang berada di bawah. Apa kira-kira solusi untuk hal ini di musim mudik Lebaran 2023? Kita jawab di segmen berikutnya ya. Pak Firman, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan juga pagi hari ini saya masih bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi dan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Adhita Irawati. Pak Firman, menyambung pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya, sudah adakah solusi yang dimiliki oleh kepolisian terkait dengan pertemuan kendaraan ya di tol layang dengan di kendaraan yang di tol bawah di kilometer 41 Jakarta Cikampek, Pak Firman? Ya, terima kasih. Ini tahun kemarin juga sebetulnya sudah kita antisipasi. Jadi kendaraan yang turun dari MBZ itu tidak cross ke lajur sebelah kanan. Jadi kita gunakan traffic cone waktu itu di sana. Kemudian di kilometer 47 juga itu kita kemarin sudah melakukan kontraflow, kita buka. Jadi itu membuka bottleneck yang ada di MBZ. Sekarang sudah ada lajur tambahan dari Bina Marga untuk menambah satu lajur yang turun dari MBZ. Jadi ini juga sudah membuka apa yang menjadi potensi bottleneck di ujung MBZ. Namun apabila itu terjadi kepadatan, kami sudah menempatkan personil di kilometer 10 jalur A dan 41 jalur B yang ke arah Jakarta. Ini untuk mengantisipasi apabila ada gangguan, ada hambatan di MBZ. Jadi teknisnya nanti apabila terjadi gangguan, jalur yang akan menuju ke atas itu kami tutup dulu. Jadi sistemnya buka tutup. Nah, kita arahkan lewat jalur bawah sampai yang di atas itu bisa teratasi. Semua perlengkapan yang kita akan koordinasikan lewat jasa marga untuk kita tempatkan di MBZ juga sudah kita siapkan sedemikian rupa dengan harapan tidak ada kendaraan yang mogok atau mungkin kecelakaan dan lain sebagainya di MBZ, sehingga MBZ ini bisa menambah percepatan untuk pergeseran kendaraan ke arah timur. Di ujungnya sana sudah juga dibuka dengan satu lajur tambahan dan ada manajemen untuk rest area yang sudah juga kita terapkan, karena kemarin di ujung jalan sana ada rest area kilometer 57 menjadi juga potensi bottleneck. Sudah kita pelajari, sudah kita briefing kemarin bersama-sama dengan tim pada saat survei dan pengelola. Jadi nanti tidak ada kendaraan yang langsung berhenti di depan rumah makan favoritnya, tanda kutip. Mereka kita arahkan dulu masuk ke kantong-kantong parkir untuk kemudian silakan menikmati waktu istirahat di lokasi yang dimaksud. Ini sekali lagi juga untuk semua tempat-tempat yang lain, rest area yang ada, kalau sangat terpaksa sekali lajurnya tidak cukup, kita kontraflow, masukkan lagi. Ini semua kita siapkan sedemikian rupa, Mas. Oke, baik. Kemudian ini berarti untuk tol layang tetap dibuka ya Pak ya? Karena ada beberapa pihak yang memprediksi bahwa ini akan ditutup supaya tidak ada pertemuan dua arus itu Pak. Ya, itu yang kami sampaikan tadi, bahwa di ujung sana itu yang mereka khawatirkan tadi sudah ada lajur tambahan. Oke, Ya, jadi baik. kita sudah ada perbaikan layout di sana. Nanti traffic cone untuk membantu supaya tidak ada yang turun dari lajur MBZ langsung masuk ke cross ke lajur kanan. Ini juga potensi. Jadi mereka tetap bisa menggunakan lajur dengan tertib. Jadi tertib lajur ini menjadi penting pada saat pelaksanaan mudik besok maupun balik.
Oke, baik. Salah satu catatan juga Pak Firman dari kita semuanya belajar dari mudik tahun 2022 ya dengan adanya skema one way yang diterapkan pada tahun lalu. Ini juga berdampak pada kepadatan di Tol Cipularang dari arah Bandung ke arah barat Cikampek Jakarta yang kemudian mengular sampai 7 jam lamanya dan membuat pengguna kendaraan emosi sampai melakukan blokade jalan. Pak Firman, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini tidak terjadi kemudian di tahun ini? Ya, seperti kami sampaikan pada awal pembicaraan kita tadi bahwa Cikampek ini tahun ini sudah 4x2 lajurnya. Ya, jadi kita akan maksimalkan hanya menggunakan kontraflow di jalur Cikampek. Otomatis ini tidak mengunci arahnya dari Cipularang. Jadi nanti tetap bisa digunakan untuk arah barat. Sebaliknya juga, isu tentang kepadatan yang terjadi di Bekasi pada saat arus balik nanti akan terjadi sebaliknya seperti pada saat berangkat. Arah yang dari arah timur ke barat, kita maksimalkan menggunakan jalur B yang 4 lajur tadi dari Cipularang, kontraflow paling banyak, sehingga yang mereka akan menuju ke arah timur menjemput penumpang yang akan balik, tetap bisa juga dibuka. Moga-moga isu ini bisa kita eliminasi sedemikian rupa dengan adanya penambahan lajur ini, Mas. Oke, baik. Saya ke Mbak Dita. Mbak Dita, salah satu permasalahan yang terjadi di jalan tol begitu ya adalah terkait dengan rest area tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Firman. Semuanya menumpuk di satu rest area, berhenti di salah satu restoran favorit mereka begitu atau tempat makan favorit mereka. Pertanyaan saya begini, apakah ada juga mungkin rest area tambahan yang sifatnya adalah fungsional begitu di sepanjang jalur tol ini supaya untuk memecah juga supaya kendaraan ini tidak terpusat di satu rest area saja, Mbak Dita? Ya, ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan ya terkait dengan manajemen rest area ini, dan kami juga sudah turun langsung bersama para operator jalan tol dan juga tentu dengan Kementerian PUPR ya, dan juga tentu dengan pihak Korlantas. Jadi kita identifikasi memang bottleneck tahun lalu itu kan akibat tadi sudah disebutkan oleh Pak Kakor Lantas adanya rest area favorit ya, yang orang juga tetap mendesak untuk masuk ke rest area yang diinginkan. Sementara ada beberapa rest area yang mungkin sebenarnya masih lowong. Nah ini satu hal yang tentu kami akan sosialisasikan dari awal agar masyarakat ini apa yang menjadi kebutuhan dasar ya langsung bisa kemudian dilakukan di rest area terdekat gitu. Kemudian yang kedua ada rencana memang untuk menerapkan pembatasan maksimal berada di rest area. Kira-kira ada 30 menit ya, diharapkan masyarakat ini sudah bisa meninggalkan rest area. Dan selanjutnya juga tentu ada rekayasa alur di dalam rest area sendiri. Kalau dulu mungkin masuk langsung mencari parkir, ini tentu sekarang harus dilakukan rekayasa, ada alur yang mungkin lebih masuk lagi, lebih panjang untuk mengurangi tumpahan yang ada di bahu jalan di ruas tol ya. Kemudian juga tentu tadi ada rencana penambahan rest area yang sifatnya mungkin ini bisa darurat atau temporary dan ada beberapa yang memang direncanakan ini bisa digunakan untuk jangka panjang. Kami sudah langsung melihat lokasi-lokasinya dan tentu nantinya rest area darurat ini kita pasti sediakan untuk kebutuhan yang paling mendasar ya. Ada seperti toilet, kemudian juga mungkin nanti ada tempat untuk parkir. Jadi ini hal-hal yang bisa membantu mengurangi kepadatan yang ada di dalam tol itu sendiri. Dan juga dari pihak operator ini akan memberlakukan yang namanya digital mobile signage ya. Jadi di beberapa titik nanti akan diberikan informasi secara real time mengenai kondisi kepadatan jalan maupun rest area. Jadi masyarakat bisa bersiap dari jauh ya. Sebelum masuk ke rest area mereka sudah mengetahui gitu bahwa rest area yang dituju sepadat apa dan kemudian himbauan dari operator seperti apa itu nantinya juga akan disampaikan lewat digital mobile signage ini. Oke, digital mobile signage ini dalam bentuk aplikasi atau lewat media sosial dari Kementerian Perhubungan atau seperti apa, Mbak Dita? Ya ini ada di jalan Mas, jadi namanya mobile. Oh, di jalan ya? Sebenarnya ini ya, ini berjalan, jadi ada mobil berjalan yang mungkin juga sudah beberapa kali sering kita lihat ya di jalan tol, ada pemberitahuan mengenai kilometer sekian kepadatannya seperti apa gitu ya, kemudian rest area nomor ini seperti apa. Jadi ini real time sehingga langsung masyarakat yang menggunakan jalan tol bisa langsung mengetahui, Mas Reno ini kondisi di depan seperti apa, jadi bisa bersiap gitu.
Oke, dan tentu mungkin salah satu solusinya juga Mbak Dita ini mungkin bisa dimasukkan di media sosial, di Twitter, di Instagram dan sebagainya, bisa lebih dipantau begitu ya oleh masyarakat. Baik, Pak Firman, Mbak Dita, kita masih akan lanjut satu segmen lagi untuk dialog kita pagi hari ini, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Metro Pagi Prime Time, dan di pagi hari ini saya juga masih bersama dengan kedua narasumber saya, Irjen Pol Firman Setiabudi, Kakor Lantas Polri, dan juga Adita Irawati, Jubir Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pak Firman, salah satu hal yang juga menjadi penyebab kepadatan di jalan tol begitu ya adalah kendaraan-kendaraan masyarakat ini seringkali berhenti di bahu jalan, karena mungkin rest area tadi terlalu penuh sehingga mereka terpaksa berhenti di bahu jalan, bukan untuk keadaan yang emergensi sebetulnya, tapi hanya untuk beristirahat saja. Ini bagaimana himbauan dari teman-teman kepolisian untuk masyarakat sendiri? Iya, tentunya himbauan yang pertama, selain tadi sudah sampaikan oleh Mbak Dita, kita menyiapkan fasilitas yang sudah disiapkan, himbauan tidak berhenti di jalan. Ini kan suasana bersama gitu ya, kebersamaan ini penting. Tentunya masyarakat juga harus merasa bahwa menanamkan betul dalam diri masing-masing dan keluarga, jangan sampai menjadi penghambat bagi yang lain. Inilah filosofi berlalu lintas. Di situ ada hak, ada kewajiban, bukan hanya sekedar saya mau berhenti di mana, tidak peduli lagi kepada orang lain. Ini dengan jumlah angka yang begitu tinggi peningkatannya di tahun kemarin, betul-betul diharapkan kerjasama masyarakat dan petugas, toleransi yang tinggi yang berada di jalan, suasana lebaran dan puasa dengan kesabaran yang dilatih, moga-moga itu semua mewarnai suasana pada saat berada di perjalanan. Kami petugas sekali lagi akan membantu sepenuhnya untuk proses kelancaran pergerakan dari lokasi asal ke tujuan mereka masing-masing untuk mudik. Oke, baik. Jadi perlu ada, selain dari kesiapan dari petugas, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, juga diperlukan peran aktif ya dari masyarakat untuk menciptakan suasana mudik yang kondusif begitu tentunya. Baik, Pak Firman, Mbak Dita dan juga pemirsa, kami ini juga sudah merangkum sejumlah data terkait dengan jelang mudik Lebaran 2023. Kita akan lihat bersama dulu. Ini kami judul Was-Was Kemacetan Horor Mudik Lebaran 2023. Kenapa horor? Karena memang salah satu penyebabnya adalah ada beberapa poin di sini yang kami tangkap, bahwa yang pertama sudah tidak ada lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang sudah semakin melandai ya terkait dengan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah tidak ada pembatasan ataupun larangan perjalanan. Dan yang keempat adalah perekonomian yang sudah semakin membaik. Jadi kurang lebih 4 poin ini yang kemudian menjadi indikasi kenapa nanti mudik Lebaran 2023 diprediksi akan horor dalam tanda kutip bahasanya begitu ya, karena seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Adita Irawati, Jubir Kemenhub RI, akan ada lonjakan jumlah pemudik yang cukup signifikan. Kita ke slide berikutnya. Untuk lebih rinci lagi, berapa sih sebetulnya jumlah orang yang akan melakukan mobilisasi pada mudik Lebaran 2023 ini adalah sebanyak 123,8 juta orang. Angka ini pemirsa meningkat 14,2% jika dibandingkan tahun 2022. Kita ingat 2022 saja sudah sepadat itu, apalagi sekarang juga bertambah melonjak 14,2% menjadi 102,8 juta orang. Kemudian untuk puncak arus mudik dan balik prediksinya kapan sih? Kita menuju ke slide berikutnya. Untuk puncak arus mudik pemirsa diperkirakan akan terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 20 April 2023. Sedangkan untuk puncak arus baliknya ini kalau kita lihat ada 2 sequence waktu yang berbeda. Yang pertama adalah ini bisa dikatakan puncak arus balik pertama antara tanggal 24 sampai dengan 25 April 2023. Dan yang berikutnya adalah 29 April sampai dengan 1 Mei 2023. Jadi ingat, catat tanggal-tanggalnya ini supaya apa? Supaya Anda bisa menyesuaikan keberangkatan Anda atau perjalanan Anda. Begitu, jangan sampai Anda menjadi salah satu yang terjebak macet cukup panjang. Dan juga jalur mudik yang rawan macet tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Firman dan juga Mbak Dita.
Kita ke slide berikutnya. Baik, ini dia adalah jalur mudik yang rawan macet, lonjakan kendaraan. Yang pertama adalah tol Cipali, ini yang ada di Pulau Jawa. Kemudian di jalur Sumatera, ini tepatnya di jalur Indralaya Palembang. Ini kita sudah melakukan atau mendengar begitu penjelasan dari Pak Firman tadi bahwa ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan. Cepat saja kita di beberapa slide ini. Yang pertama adalah, bisa dibantu tolong teman-teman? Berpindah ini terkait dengan antisipasi kemacetan di jalur mudik, kontraflow dengan beberapa rekayasa, beberapa ruas jalan dan juga tanggal serta jamnya. Berikutnya, kontraflow ini juga tidak hanya terjadi di arus mudik saja, tetapi juga terjadi di arus balik untuk menjamin kelancaran lalu lintas. Ini masih terkait dengan kontraflow dan berikutnya adalah, tolong dibantu teman-teman, one way. One way tadi yang juga sudah disampaikan juga salah satu opsi yang mungkin saja hadir. Kita bergeser ke slide terakhir. Baik, ini tadi adalah sekali lagi adalah opsi. Kalau saya tadi mengutip perkataan dari Pak Firman bahwa semua opsi ini sudah disiapkan, sudah berada di atas meja dalam tanda kutip, tinggal diambil yang mana sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau memang dibutuhkan sampai one way, maka ini sudah ada opsinya. Kalau hanya dibutuhkan hanya untuk kontraflow, maka ini juga sudah ada opsi. Jadi semuanya sudah di atas meja, tinggal diambil sesuai dengan realitas di lapangan. Baik, saya sambung dialog saya bersama dengan Pak Firman dan juga Mbak Dita. Mbak Dita, terkait dengan perjalanan mudik Lebaran 2023, apakah ada perubahan syarat, Mbak Dita, misalkan vaksin, mungkin untuk yang menggunakan transportasi umum ya, kereta api, pesawat dan sebagainya, menggunakan masker, bagaimana Mbak Dita? Ya, untuk syarat perjalanan, kami sebenarnya masih tetap merujuk pada apa yang menjadi ketentuan saat ini. Jadi memang tidak ada ketentuan khusus di masa Lebaran. Kita akan menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini dan masyarakat sudah sangat terbiasa ya dengan syarat-syarat ini. Ya, antara lain adalah memang diminta masyarakat untuk setidaknya sudah vaksin booster yang pertama. Jadi vaksin ketiga ya, atau booster pertama. Dan ini sudah berlaku saat ini, semua moda transportasi juga memberlakukan syarat yang sama. Kemudian protokol kesehatan, ya kami tentu mengharapkan masyarakat masih tetap mematuhi ya, menggunakan masker, kemudian juga tetap menjaga kebersihan tangan dan sebagainya. Karena bagaimanapun kita tetap harus waspada ya, tetap bersiap, dan protokol kesehatan masih tetap kita harapkan tetap diterapkan nantinya di lapangan. Oke, kemudian untuk pendataan mudik gratis ini kan banyak sekali ya Mbak Dita, instansi-instansi yang melakukan atau menawarkan mudik gratis supaya semuanya terangkut di satu moda transportasi. Ini apakah semuanya terdata di satu pintu oleh Kementerian Perhubungan, Mbak Dita? Ya, kalau terdata satu pintu memang tidak semua ya Mas ya, karena penyelenggaranya ini kan instansinya banyak sekali, baik itu instansi pemerintah maupun juga dari swasta maupun BUMN. Kalau dari kami sendiri di Kemenhub, kami sudah menyediakan mudik gratis untuk 3 moda, darat, laut, dan kereta api ya. Dan tercatat ada sekitar 81.000 kapasitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan mudik gratis ini, yang ini juga sekaligus bisa mengangkut sekitar 16.000 motor. Karena salah satu tujuannya adalah mengurangi penggunaan kendaraan roda 2 ya, untuk mudik yang pastinya ini adalah perjalanan jarak jauh. Dan ini yang sudah kami siapkan. Sementara untuk beberapa perusahaan atau dari instansi yang lain, saat ini sifatnya kami lebih sebagai informasi ya, tetapi memang dikoordinasikan masing-masing oleh instansi. Tapi sebenarnya semakin banyak penyelenggaraan ini kami sangat menyambut baik ya, karena ini juga bisa mengurangi sekali lagi penggunaan roda 2 maupun juga penggunaan kendaraan umum. Karena kami memang menghimbau masyarakat untuk bisa lebih banyak menggunakan transportasi umum ya, yang tentunya ini bisa lebih terintegrasi, lebih terkontrol ya, dan juga buat masyarakat sendiri faktor keamanan juga diharapkan bisa lebih baik gitu. Baik, saya kembali ke Pak Firman. Pak Firman, tadi kita sudah di awal sekali perbincangan, kita sudah mendiskusikan ada beberapa opsi untuk skenario lalu lintas, mulai dari one way, kontraflow, kemudian ganjil genap, ini semuanya opsi sudah tersedia. Pertanyaan saya begini Pak Firman, apakah itu hanya berlaku untuk di jalur mudik yang tol atau juga yang di arteri, Pak Firman? Ya, untuk skema pertama di jalan tol, tadi kami sampaikan bahwa dengan tidak kontraflow saja di jalur Cikampek, Cipali itu sudah one way. Ya, dengan jumlah lajur yang sudah 4 ke arah timur, Cipali itu hanya 2x2. Jadi kami pastikan Cipali itu akan kita gunakan sebagai titik awal
kontraflow di kilometer 72, insya Allah sampai 414 di Kali Kangkung. Itu mudik maupun balik. Nah, kemudian untuk non-tol, tadi kami sampaikan bahwa masing-masing wilayah, masing-masing Polda, nanti ada tempat-tempat pariwisata yang akan dijadikan destinasi oleh para pemudik. Nah, di sana silakan. Bogor contohnya, itu nanti ada one way, ada ganjil genap untuk yang naik arah puncak, umpamanya Malang, beberapa titik-titik Jogja, dan destinasi-destinasi ini kami persilakan untuk menggunakan opsi-opsi yang ada untuk memastikan kelancaran lalu lintas bersama. Nah, tinggal sekarang masyarakat mengikuti betul informasi yang disampaikan oleh pemerintah, oleh kepolisian, oleh teman-teman dari perhubungan baik tingkat nasional maupun di wilayah untuk memastikan kelancaran itu tadi. Tadi apa yang disampaikan pada arus titik puncak, memang ini sudah menjadi bahan informasi yang juga dilaporkan, sehingga saya ingat kami waktu itu oleh Bapak Menteri Perhubungan kepada Bapak Presiden, mengapa ada pergeseran cuti bersama lebih awal. Ini sekali lagi untuk menghindari arus puncak yang akan terjadi pada arus mudik dan balik pada tahun ini. Jadi masyarakat kita harapkan betul-betul menyiapkan, mengikuti keterkinian data untuk memastikan kapan pulang dan kapan untuk kembali ke arah daerah asal untuk kembali bekerja nanti. Oke, bagaimana kemudian Pak Firman terkait dengan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, meskipun tadi sudah disarankan supaya naik atau dikirimkan begitu atau dinunutkan begitu dengan mudik-mudik gratis. Karena banyak sekali yang kami pantau di tahun lalu dan di tahun-tahun sebelumnya, pemudik menggunakan sepeda motor ini muatannya berlebih, Pak Firman. Ini apakah ketika ditemukan yang seperti itu, apakah juga akan langsung ditindak di lokasi atau seperti apa solusi dari pihak polisian? Ya, yang pertama ini operasi kemanusiaan. Kami tidak menitik beratkan kepada penegakan hukum. Tapi sekali lagi, peran serta masyarakat, peran aktif tadi yang disampaikan oleh Mas Vito juga menjadi kunci. Kita tidak menyarankan masyarakat yang berjalan jauh ini untuk menggunakan roda 2. Ya, tapi Mbak Dito sudah menyampaikan tadi ada fasilitas silakan pemerintah. Kami harapkan masyarakat betul-betul bijak, sehingga dipastikan masyarakat bugar sampai di lokasi. Roda 2-nya bisa dititipkan di kereta ataupun mungkin di kapal laut. Ini untuk mengurangi, yang menjadi target operasi kita juga adalah berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Karena kalau sudah kecelakaan, tentunya kami tidak berharap ini terjadi. Masyarakat juga akan mengalami kerugian yang saya yakin tidak kita inginkan bersama. Oke, baik. Tentunya yang terjadi adalah mudik yang tersenyum, mudik yang bahagia, bukan mudik yang horor ya, Pak Firman dan Mbak Dita. Oke, Pak Firman tadi sudah menyampaikan pesannya untuk masyarakat. Mbak Dita mungkin ada pesan juga untuk masyarakat, silakan. Ya, jadi yang pertama ini karena pemerintah kan sudah merubah cuti bersama ya, dari yang semula mulai tanggal 21 sudah bisa dimulai tanggal 19. Jadi artinya ini sebenarnya masyarakat punya peluang gitu untuk memilih hari keberangkatan. Dan sebenarnya sosialisasi semacam ini sangat penting ya, agar masyarakat juga bisa mempersiapkan diri dan memilih tanggal-tanggal yang tidak membuat mereka terjebak dalam kemacetan. Jadi mengurai tanggal keberangkatan. Jadi bisa dimanfaatkan cuti bersama yang sudah diajukan ini oleh pemerintah. Begitu juga dengan arus baliknya ya, ini juga bisa memilih tanggal karena tadi sudah diprediksi akan ada 2 tahapan gitu, puncak arus balik. Dan ini tentunya dengan mengetahui hal ini masyarakat bisa menentukan kapan harus kembali. Kemudian selanjutnya juga untuk yang menggunakan kendaraan pribadi tentu diharapkan sudah mempersiapkan kendaraan maupun kebugaran dari para pengemudinya ya, untuk bisa mengoperasikan kendaraan ini secara jarak jauh. Belum lagi nanti potensi kemacetan terjadi, tentu juga kondisi kendaraan harus sangat baik. Dan tentunya yang terakhir tadi yang sudah disampaikan juga, ini adalah acara atau hajatan besar kita semua ya. Jadi mari kita sama-sama juga bekerja sama untuk bisa mewujudkan mudik yang tidak jadi horor, tapi mudik yang aman dan berkesan gitu. Ya itu yang selalu menjadi pesan kami kepada seluruh masyarakat. Dan satu lagi, tetap mengikuti perkembangan informasi, baik dari media sosial maupun media massa, sehingga bisa bersiap sejak jauh hari. Baik, tentunya kita harapkan dan juga berdoa bersama supaya musim mudik dan juga balik Lebaran 2023 ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga berlangsung secara kondusif. Terima kasih Irjen Pol Firman Setiabudi, Kakor Lantas Polri, dan Adita Irawati, Jubir Kemenhub Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat beraktivitas Mbak Adita dan Pak Firman.